Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christopher Radiana Yuliawati, NPM 19170511026. Di video ini saya akan membahas tentang beberapa rangkaian serta kabel pada logisim. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang kabel terlebih dahulu. Untuk kabel yang pertama di sini kabel berwarna abu-abu karena dia tidak memiliki input maupun output. Selanjutnya di sini kabel berwarna biru tua karena dia itu hanya terhubung dengan output saja dan tidak memiliki input. Selanjutnya di sini kabel berwarna hijau tua yang menandakan bahwa dia tidak memiliki arus walaupun dia memiliki input dan output. Di sini selanjutnya ada kabel berwarna hijau muda. Hijau muda ini menandakan bahwa dia itu ada arus dan dia memiliki input dan output. Selanjutnya kabel ini memiliki input saja dan tidak memiliki output dan berwarna hijau tua karena dia tidak memiliki arus. Selanjutnya kabel berwarna merah yang menandakan bahwa dia error karena dia di sini inputnya bernilai 0 sedangkan outputnya bernilai konstan 1. Tetapi jika kita mengubah nilai inputnya menjadi 1, maka kabel ini akan memiliki arus. Selanjutnya kabel berwarna hitam. Kabel ini tuh digunakan untuk data yang lebih dari 1 bit. Di sini inputnya 2 bit dan di sini outputnya 2 bit. Selanjutnya nih di sini ada kabel berwarna kuning karena di sini inputnya 2 bit sedangkan outputnya 1 bit. Dan di sini inputnya 1 bit sedangkan outputnya 2 bit. Karena ketidakcocokan antara input dan output makanya dia tuh kabelnya berwarna kuning dan dia tuh incompatible. Berikutnya saya akan membahas tentang rangkaian. Untuk rangkaian yang pertama, dia menggunakan gerbang N. Seperti yang kita tahu bahwa gerbang N ini adalah gerbang yang sudah bernilai pasti. Dia hanya akan menghasilkan output bernilai 1 apabila semua inputnya bernilai 1. Maka jika kita ubah nilai inputnya di sini 1, walaupun dia sudah terjadi looping di sini, outputnya akan tetap bernilai 1. Selanjutnya di sini ada gerbang OR. Gerbang OR ini akan menghasilkan nilai 1 apabila salah satu inputnya bernilai 1. Karena di sini inputnya bernilai 0 dan terjadi looping di sini, makanya dia terjadi error. Tapi kalau misalnya kita ganti inputnya menjadi 1 di sini, dia akan menghasilkan output 1. Kemudian jika kita ubah kembali nilai inputnya menjadi 0, dia tetap akan menghasilkan output bernilai 1 karena sudah terjadi looping di sini. Selanjutnya di sini ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini kebalikan dari gerbang N. Jika salah satu inputnya bernilai 0, maka dia akan menghasilkan output bernilai 1. Sedangkan di sini adalah gerbang NOR, kebalikan dari gerbang OR. Karena di sini inputnya bernilai 0 dan terjadi pengulangan di sini, makanya dia error. Kalau misalnya kita ganti inputnya menjadi 1, dia akan menghasilkan output 0 karena dia ada not di sini. Tetapi jika kita ubah kembali menjadi 0 inputnya, dia akan terjadi oskilasi atau yang biasa disebut dengan konslet. Baiklah, ini kita reset terlebih dahulu. Ini kita enable lagi. Baiklah, kita beralih ke rangkaian selanjutnya yang ada di sebelah sini. 4 rangkaian ini sebenarnya tidak jauh beda dengan rangkaian di sini, tetapi rangkaian yang di sebelah sini pada saat terjadi pengulangan ini ditambahkan dengan gerbang NOT di sebelah sini. Baiklah, untuk rangkaian yang ini dia di sini akan bertemu dengan gerbang N. Gerbang N ini seperti yang kita tahu dia itu sudah pasti apabila salah satu inputnya bernilai 0, maka dia akan menghasilkan output 0. Makanya pada saat inputnya di sini bernilai 0 dan terjadi pengulangan di sini, apapun yang di sebelah sini tuh pasti dia akan menghasilkan output 0. Tapi jika kita ubah nilai input di sini menjadi 1, dia akan terjadi oskilasi. Baiklah, ini kita reset terlebih dahulu. Selanjutnya di sini rangkaian ini bertemu dengan gerbang OR. Gerbang OR ini belum pasti kan nilainya. Jadi apabila di sini inputnya 0 dan di sini terjadi looping di sini, maka akan terjadi error. Tapi jika kita ganti nilai inputnya menjadi 1, maka dia akan menghasilkan output bernilai 1. Tapi jika kita ubah lagi inputnya menjadi 0, dia akan terjadi oskilasi. Kita reset. Selanjutnya rangkaian ini bertemu dengan gerbang NOR di sini.
seperti yang kita tahu tadi kan, gerbang OR itu kan belum pasti nilainya. Jadi pada saat melakukan looping dia tuh akan terjadi error di sini. Tapi jika kita ganti inputnya menjadi 1, maka pada saat bertemu dengan gerbang NOR, dia di sini akan bernilai 0, lalu di looping bertemu dengan gerbang NOT di sini bernilai 1 dan 1 bertemu dengan gerbang NOR, dia akan menghasilkan output 1. Tapi jika kita ganti inputnya ini, tetap tidak akan berubah. Selanjutnya ada rangkaian di sini yang bertemu dengan gerbang NAND. Apabila dia di sini bernilai 0, bertemu dengan gerbang NAND bernilai 1, melakukan looping dan bertemu dengan gerbang NOT di sini 0 dan 0, bertemu dengan gerbang NAND bernilai 1. Apabila kita ubah nilai inputnya pun tidak terjadi perubahan. Baiklah, untuk rangkaian selanjutnya di sini terdiri dari 2 buah input, kemudian ada gerbang NOR di sini dan terjadi looping di sini. Apabila kedua inputnya bernilai 0, maka di sini akan terjadi oskilasi dan tidak mempunyai output. Apabila kita ubah nilai inputnya di sini menjadi 1, maka output yang di sini akan menyala. Tapi apabila kita ubah nilai input di sini menjadi 1, output di sini akan menyala. Namun apabila kita masukkan kedua inputnya bernilai 1, di sini kedua outputnya akan mati. Baiklah, lanjut ke rangkaian yang ada di sebelah sini. Semua rangkaian yang ada di sini terjadi oskilasi. Kenapa? Yang pertama di sini rangkaiannya tidak terhubung oleh input. Kemudian di sini rangkaian menggunakan gerbang XOR lalu dilakukan looping. Selanjutnya ini menggunakan XOR, pada saat looping ditambahkan gerbang NOT. Selanjutnya gerbang XNOR dan dilakukan looping. Kemudian di sini rangkaiannya XNOR lalu pada saat looping ditambahkan gerbang NOT. Untuk gerbang XOR dan gerbang XNOR itu dia membutuhkan 2 buah input. Karena di sini inputnya hanya 1, walaupun kita ubah nilai inputnya itu, dia tetap akan terjadi oskilasi. Makanya untuk membuat rangkaian yang ada di sini tidak error kembali, kita harus menambahkan inputnya menjadi 2 buah. Baiklah, lanjut ke rangkaian yang ada di sini, terdiri dari 1 buah input dan kemudian dicabangkan bertemu dengan gerbang NOT, kemudian gerbang AND di sebelah sini. Seperti yang kita tahu, gerbang AND itu tadi kan nilainya sudah pasti, makanya jika ini bernilai 0, lalu di sini bernilai 1, outputnya akan bernilai 0. Mau kita ubah inputnya di sini bernilai 1, dia tetap akan menghasilkan output bernilai 0. Kemudian selanjutnya rangkaian di sini. Rangkaian yang ini kita pindahkan ke sini, lalu inputnya kita ganti menjadi button, dan setelah itu kita tambahkan flip-flop di sini. Flip-flop ini berfungsi untuk mendeteksi perbedaan dan mengubah arusnya dari bawah ke atas. Jadi jika kita klik button di sini, arusnya akan berpindah dari bawah ke atas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa rangkaian SATA kabel pada Logisim. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.